Aku mau bikin Mutiara pergi dari Jakarta for good. Karena aku sebel banget denger kabar dia udah jadian sama Kenzo. Apa? Ambil HP ya. Mas. Lu boleh ambil HP-nya tapi jangan sakitin pacar saya. Mas, itu handphonenya mahal. Mutiara, keselamatan kamu lebih penting, Mutiara. Maaf, Mas. Saya cuma pengen ngejar jambretnya. Kan itu hadiah dari Mas. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 89 dan 90. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rianti yang masih shock bertemu dengan Cynthia. Tapi Cynthia berusaha menjelaskan kepada Rianti. Saya nggak kenal sama orang yang dimaksud. Meskipun saya paham maksud ibu, saya Cynthia. Saya bukan orang yang ada di pikiran ibu. Walaupun Rianti sudah mendengar penjelasan Cynthia, itu masih membuat Rianti ragu. Cynthia menemui Dikta. Ini karena dirinya ingin membalas Mutiara. Betapa kagetnya Dikta mengetahui kalau Mutiara lah yang menolong Pak Bobby. Di lain sisi, Kayla baru aja senang diajak pergi ke mall bersama Kenzo. Tapi dirinya malah mendengar Kenzo yang ingin memberikan handphone untuk Mutiara. Apalagi Kayla memberikan sedikit saran. Aku pengen beliin HP buat Mutiara. Mutiara kan selama ini gak punya HP ya. Tapi aku bingung cara ngasihnya ke Mutiara kayak gimana, Kayla. Mutiara tuh kan orangnya gak enakan banget ya. Waktu itu aja Ivan pernah mau ngasih HP ke dia tapi ditolak mentah-mentah. Depan muka aku loh. Sekarang aku gak tahu cara ngasih HP ke dia kayak gimana. Kalau ditolak nanti gimana? Di saat Ivan yang ingin berusaha, Ivan malah sulit membuktikan itu ke orang-orang. Mereka semua gak percaya. Ivan yang mengembalikan uang kepada Sandra membuat Sandra bete. Apalagi saat dia menghubungi Nunu yang gagal. Rasain aja kan, Sandra jadi kena ulahnya sendiri. Loh M-Kiss First. Karena informasi dari Cynthia membuat Dikta akan mempertahankan Mutiara. Selama kafe ini berdiri, kamu bebas kerja di sini kapanpun kamu mau. Makasih ya Pak atas tawarannya. Tapi enggak makasih. Maksudnya? Iya, saya nggak terima. Tapi siapa sangka, Mutiara malah menolak permintaan Dikta. Dia tetap ingin mengikuti prosedur untuk masa percobaan. Setelah pertemuan dengan Cynthia, membuat Rianti bertanya dengan masa lalunya bersama Cynthia. Sama seperti Mutiara, pelukan Cynthia berbeda dengan pelukan yang ia rasakan ketika dipeluk oleh Rianti. M-Kiss First, Yanto ketahuan sama Rianti. Makanya Rianti menyuruh Yanto untuk menyetirkan mobilnya. Sesampainya di kantor Aditya, dia langsung bertemu dengan Kenzo. Kenzo membuat Rianti curiga. Apalagi Rianti baru bertemu dengan Cynthia. Mama baru aja ketemu sama Bu Cynthia. Bu Cynthia nggak bilang apa-apa kalau dia hari ini ada meeting sama kamu. Kamu nggak lagi bohong kan Kenzo? Kenzo pengen beliin HP buat Mutiara. Apa? Apa
Ngapain kamu beliin Mutiara handphone segala? Ya mama tahu sendiri kan ma, kalau Mutiara itu sangat berjasa demi menyelamatin perusahaannya papa. Jadi nggak masalah dong kalau Kenzo beliin dia HP sebagai reward buat Mutiara. Ya, tapi nggak perlu juga Kenzo kamu yang beliin handphone buat Mutiara. Dan mama yakin pasti kamu bakal beliin Mutiara itu handphone yang mahal kan? Enggak kok. Mama nggak setuju. Tuh kan Kiss First, Rianti menolak keputusan Kenzo untuk memberikan Mutiara handphone. Makanya dia mau melaporkan Kenzo kepada Aditya. Siapa sangka Kiss First kalau Aditya malah tidak mempermasalahkannya. Tapi dia tetap marah karena Rianti yang bertemu dengan Cynthia. Pikiran kamu itu mau mata-matain aku. Kamu mau sebarin Aira. Dan kamu bilang sama Bu Cynthia, hati-hati sama Aditya. Benar kan? Tidak sama sekali, Mas. Aku bahkan tidak membahas kamu sama Bu Cynthia. Tapi kalaupun ya wajar kan? Gimana aku bisa tenang kalau aku tahu kamu akan sering ketemu sama perempuan yang wajahnya mirip sekali sama mantan istri kamu? Karena sikap Aditya membuat Rianti jadi sedih. Lagi-lagi Kiss First. Sandra menghubungi Rianti dan ini masih soal Mutiara. Aku mau bikin Mutiara pergi dari Jakarta for good. Karena aku sebel banget denger kabar dia udah jadian sama Kenzo. Apa? Gak mungkin dong. Kalau Tante nggak percaya silakan. Tante tanya aja sama orang-orang kafe. Semua orang udah pada tahu kok. Atau Tante tanya aja sama Kenzo sendiri. Tapi I'm sure Kenzo nggak akan ngaku sama Tante. Pantesan tadi Kenzo mau beli Mutiara handphone. What? What? No! She didn't earn it! Ya Tante juga udah larang, tapi tetap aja Kenzo tuh nggak dengerin Tante. Informasi Sandra jelas-jelas tidak diterima oleh Rianti. Makanya Rianti memberikan alamat tempat tinggal Kayla dan Sandra. Ya ampun, Miss Kiss jadi khawatir. Kejadian Dikta bersama Mutiara membuat Cynthia menjelaskannya. Tapi penjelasan Cynthia membuat Dikta merasakan hal yang berbeda kepada Mutiara. Kenapa ya? Aku ngerasa Mutiara mirip banget sama Tante Cynthia. Dulu Tante juga cuma jadi ART. Tapi Papa sekolahin dan kasih jalan. Sampai akhirnya Tante punya karir sendiri. Kalau Mutiara benar-benar seperti apa yang Tante bilang tadi, Mutiara bisa jadi aset buat aku. Karena gak gampang nyari orang yang benar-benar tulus di zaman sekarang ini. Duh, ini Sandra ngapain lagi sih Kiss First? Miss Kiss benar-benar khawatir. Baru juga Kenzo memberikan Mutiara handphone bersama Kayla. Tapi Aurel menghubunginya untuk pergi bersama Kenzo. Apalagi untuk dirinya mencari pekerjaan. Mutiara yang lagi melayani pelanggan, lagi-lagi ada aja yang mantau dirinya. Udah pasti ini ulahnya Sandra. Mau ngapain lagi sih dia? Kedatangan Aurel, Kenzo, dan Kayla disambut bahagia oleh Mutiara. Ini karena mereka ingin melihat reaksi Mutiara mendapatkan handphone. Aurel sini karena pengen ngeliat reaksi kamu Mutiara. Karena dia tahu saya pengen ngasih kamu sesuatu. Ngasih apa, Mas? Ini HP buat kamu. HP? Jangan Mas, saya nggak enak. Aduh, belum juga Mutiara menerima handphone itu. Tapi handphone itu sudah dijamret oleh orang. Udah pasti ini adalah orang suruhan Sandra. Mutiara berusaha mengejar jambret itu. Sedangkan Aurel dibawa masuk oleh Kayla dan Kenzo. Setelah itu, Kenzo yang menyusul Mutiara. Kepergian Kenzo, tepat ada Dikta yang datang. Dan dia langsung menolong Aurel. Apalagi Aurel yang belum baik-baik aja. Oh, apa Dikta memiliki perasaan kepada Aurel? Maaf Mbak, saya gendong aja. Takutnya kalau dipaksain bahaya. Astaga, hampir aja Mutiara dicelakai oleh jambret itu. Tapi lagi-lagi Kenzo berusaha untuk melindunginya.
Lepasin! Tolong dong. Lepas! Aku harus dapat HP lagi. Itu hadiah dari orang. Lepasin! Woi! Ambil HP ya. Mas, Lu boleh ambil HP-nya tapi jangan sakitin pacar saya. Mas, itu handphonenya mahal. Mutiara, keselamatan kamu lebih penting, Mutiara. Maaf Mas, saya cuma pengen ngejar jambretnya. Kan itu hadiah dari Mas. Karena Mutiara yang gagal membuat Mutiara sedih. Dia sudah kehilangan pemberian dari Kenzo. Makanya Kenzo berusaha menguatkannya. Kaki Mutiara terluka karena keributan tadi, tapi dirinya jadi kagum melihat Kenzo yang mengobatinya, walaupun lagi-lagi mereka berantem. Jangan liatin mulu, ntar jatuh cinta loh. Orang saya merem. Karena kamu ketahuan kamu merem, tadinya kamu ngeliatin saya kan? Mas, depan mata saya, benar saya nggak liatin. Lagian nggak apa-apa juga sih kalau kamu ngeliatin saya kayak tadi. Saya juga udah biasa. GR. Luka kamu udah selesai diobatin. Mau jalan sendiri apa saya gendong? Bisa kok sendiri. Ya syukurlah. Lagian kalau kamu mau juga, ternyata saya juga nggak bakal gendong kamu. Apaan sih, aneh banget. Kirain tadi di jalan pengen banget bantuin. Tadi kan juga dia yang nawarin ya. Aduh guys, what MK's first? Anak buah Sandra sudah berhasil menaruh ular di kontrakan Kayla dan Mutiara. Gimana nih MK's first? Sedangkan Sandra masih aja kepikiran rencana lain. Kedatangan Kenzo di ruangan Dikta malah membuat Kenzo dibully oleh Aurel dan Kayla. Sekaligus Dikta yang menjelaskan soal rencananya untuk Mutiara. Karena tahu lowongan kerja di sana, membuat Aurel bertanya dan ingin mencoba di sana. Di lain sisi, Aditya masih bisa-bisanya mencari alasan untuk pergi bertemu dengan Cynthia. Ini karena dirinya masih memikirkan Widuri. Kepergian Aurel membuat Rianti cemas. Apalagi karena Aurel yang pergi menemui Mutiara. Kemarahan Rianti juga membuat para ART-nya curiga kalau Rianti memiliki banyak masalah. Rianti benar-benar memikirkan kepercayaannya kepada Aditya. Bahkan Aditya sudah memperlakukan Rianti seenaknya lagi. Betapa kagetnya Cynthia melihat keberadaan Aditya di rumahnya. Apalagi dirinya ingin menghampiri makam Pak Bobby. Kalau boleh, Bu.
antarkan saya ke makamnya Pak Bobby? Mungkin ada asisten atau ART yang bisa mengantarkan saya. Ke makam jam segini? Mau buat apa, Pak? Kenapa nggak besok pagi aja? Ya mungkin ini kelihatan aneh, Bu. Tapi nggak tahu kenapa saya pengen ke sana. Saya ingin mengucapkan terima kasih langsung kepada almarhum. Dan saya yakin Pak Bobby juga tahu niat baik saya. Saya... Biar saya aja yang antar. Tapi siapa sangka kalau misalnya Dikta yang menawarkan dirinya untuk mengantarkan Aditya. Melihat ini masih membuat Aditya berharap kalau Cynthia adalah Widuri. Tapi bagaimanapun Aditya akan menutupinya. Mutiara memikirkan soal kebaikan Kenzo, apalagi handphonenya malah hilang. Baru juga dia ingin beristirahat, Kayla dan Mutiara dibuat shock karena ularnya. Mut, kamu udah? Mut, kamu tenang, kamu tunggu di situ, aku cari bantuan, oke? Mbak, dia melet ke sana, Mbak! Bahkan Kenzo yang baru sampai rumah juga langsung berangkat setelah dapat kabar dari Kayla. Mereka nggak tahu aja kalau mereka dipantau diam-diam. Ternyata Mutiara berani menangani ular itu sendiri. Padahal dirinya udah membuat semua orang panik. Kayla aja sampai shock melihatnya. Mutiara! Hati-hati, Mbak. Ularnya berbisa, ntar patoknya. Enggak apa-apa kok, Pak. Ularnya aman, udah saya tangkap. Gimana cara nangkapnya itu? Oh, tadi dia di belakang lemari saya. Terus karena dia lagi nggak lihat, jadi saya ambil pakai sapu. Tapi ngambilnya pelan-pelan. Jadinya ya udah saya bawa sekarang. Mut, tapi kamu beneran nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa kok, Mbak. Lagian juga ularnya nggak agresif. Mbak Kayla boleh minta tolong bukain nggak? Enggak, Mut, aku takut. Oh. Udah pansip aja. Ya udah, bantuin bukain tong sampahnya. Enggak kok, Pak, nggak gigit insya Allah. Mengetahui rencananya yang gagal membuat Sandra kesal. Dan lagi-lagi Sandra malah terkena beling yang udah dia pecahin. Oh my god! Siti! OMG's first, Kenzo yang buru-buru gak sengaja menabrak anak buah Sandra yang sedang kabur. Aditya yang terlalu mengambil urusan personal keluarga Pak Bobby membuat Dikta menghalanginya. Bahkan Dikta juga menjelaskan keadaan mereka sebenarnya. Tante Cynthia itu memang ibu sambung saya. Tapi saya terbiasa memanggilnya Tante sejak dulu. Bahkan sebelumnya saya memanggilnya Bibi. Karena ular di kontrakan Kayla membuat satpam di sana heran. Pas banget sama Kenzo yang datang dan khawatir sama Mutiara. Ih, enak banget deh. Astagfirullahaladzim, Mas Kenzo? Ngapain Mas Kenzo kesini? Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa, Mas? Saya dengar dari Kayla tadi katanya kamu kejebak bareng ular di sini. Iya, itu tadi. Saya kejebak sama ular, terus saya singkirin pakai sapu. Habis itu saya buang. Udah dibawa kok sama warga. Kamu?
Sendirian? Iya mas, kampung saya mah udah biasa kali kayak gitu. Gak shock. Tapi kamu udah gak apa-apa kan? Siapa sangka Kiss First, Kenzo yang khawatir malah melihat Mutiara yang santai aja gitu. Walaupun gitu, Kenzo masih khawatir sama Mutiara. Gak hanya itu, Mutiara juga berusaha peduli sama Kenzo yang belum makan. Aduh, Miss Kiss dibuat semakin gemes deh melihat Kenzo dan Mutiara yang makan berduaan gitu. Mereka gak tahu aja kalau Kayla yang lihat jadi menyimpan perasaan. Melihat Aurel yang sedang mempersiapkan melamar kerja membuat Rianti khawatir. Bahkan Rianti juga khawatir dengan Kenzo, makanya dia mencoba menghubunginya. Ternyata malah Nunu yang angkat teleponnya. Kedatangan Dikta langsung disambut oleh Cynthia. Apalagi Dikta merasakan firasatan tidak enak soal Aditya. Tapi lagi-lagi Dikta tidak terima mengingat Cynthia telah menjadi ibu angkatnya. Bagaimanapun Dikta tidak terima. Tante cuma agak malu aja kalau kamu manggil Tante di depan teman-teman Tante. Itu gak sebanding dengan rasa malu aku waktu Tante nikah sama Papa. Maaf, Pak. Sudah? Saya permisi, Pak. Cynthia. Iya, Pak. Saya pengen kamu jadi istri saya. Aku gak terima. Aku gak mau Papa nikah sama dia. Dikta, jangan masuk sembarangan. Papa lihat dia kan? Dia itu cuma ngincar harta Papa. Aku cuma nunggu momen buat ngedapetin hati Papa. Apalagi setelah Mama meninggal. Dikta, kamu jangan sok tahu. Tante Cynthia, Tante nggak bakal bisa gantiin Mama aku. Walaupun Tante berkali-kali bilang kalau ini cuma pengabdian, aku udah lihat semua perubahan Tante. Dari awal, Tante itu ngedeketin Papa cuma buat uang kan? Dan sekarang, nikah cuma buat warisan. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Dengar Dikta, ya. Tanpa restu kamu pun, Papa tetap nikahin Cynthia. Ingat itu. Ini semua dimulai dari Dikta yang menolak Cynthia dari pertama kali Bobby mengajak Cynthia menikah. Bahkan di hari pernikahan Bobby dan Cynthia, Dikta lebih memilih untuk pergi dari rumah. Masih aja Kiss First, Rianti masih berusaha mencari tahu dari mana keberadaan Aditya. Ini semua ujung-ujungnya membuat Rianti dan Aditya berantem. Lagi-lagi karena Cynthia seperti Widuri. Satu hal yang harus kamu ingat ya Mas Aditya. Widuri itu sudah meninggal. Jadi buang jauh-jauh harapan kamu kalau Cynthia itu adalah Widuri. Iya. Kamu lihat kan Mas? Ini bukti kalau cinta kamu itu belum selesai sama Widuri. Cukup! Cukup ya. Cukup.
sudah berubah, aku sudah berjanji sama kamu, aku sudah berjanji sama Nana kalau aku akan berubah. Dengar ya, jangan pernah mengungkit masa lalu aku. Dan satu hal kamu harus tahu, satu hal harus kamu tahu. Jangan ganggu Cynthia. Karena dia investor yang menyelamatkan perusahaanku. Mengerti? Karena kejadian terjadi di satu hari yang sama, membuat Mutiara dan Kenzo kepikiran dengan satu nama. Siapa lagi kalau bukan Sandra? Tapi Mutiara nggak mau memiliki pikiran buruk. Sandra yang baru aja diobati mengetahui kalau ada orang yang datang ke rumahnya. Ketika mengetahui Kenzo yang datang, jelas-jelas membuatnya senang. Tapi udah jelas-jelas langsung ditolak oleh Kenzo. Kenzo, I miss you so much. Kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Kamu gak kangen sama aku? Kamu tuh bisa ya? Seolah-olah gak terjadi apa-apa hari ini. Aku masih sabar loh. Waktu kamu gak ngebantuin Aurel. Pada waktu itu Aurel kecelakaan. Aku juga masih sabar waktu Om Dandi coba investasinya di perusahaan Papa. Karena mungkin kamu masih marah gara-gara aku nolak kamu. Tapi kalau sampai aku tahu semua kejadian hari ini gara-gara nolak kamu, aku gak bisa sabar, Sandra. Aku bisa aja laporin kamu ke polisi sekarang. Aku pengen ngasih HP ke Mutiara. Tiba-tiba entah dari mana ada jambret yang ngambil HP-nya Mutiara. Yang seharusnya menjadi milik Mutiara hari ini juga. Dan anehnya lagi tiba-tiba ada ular di kontrakan Mutiara sama Kayla. Terus kondisinya Mutiara sama Kayla gimana? They're okay, right? Orang begitu bakal selalu dalam lindungan Allah, Sandra. Daripada kamu ribet-ribet berusaha ngejauhin Mutiara dari hidup aku, mendingan kamu yang jaga jarak mulai dari sekarang. Mau Sandra mengelak, Kenzo tetap tidak percaya. Ya ampun, Miss Kiss jadi terharu. Mutiara mendoakan keberadaan orang tua kandungnya, tanpa dia tahu kalau Rianti juga memikirkannya. Keadaan Rianti membuat Kenzo dan Aurel khawatir. Setelah itu, Kenzo akan mengantarkan Aurel yang akan kembali kuliah. Kayaknya Aurel menyetujui banget ya kalau Kenzo bersama Mutiara. Dia mau membiarkan Kenzo yang akan menjemput Mutiara untuk bekerja. Pas banget sama Aurel yang mengantarkan lamarannya. Dia masih aja bersikap kasar kepada Rianti. Dia menolak pertolongan Rianti, bahkan mulai bersikap seenaknya kepada Rianti. Sama seperti Dikta yang masih menolak sikap baik Cynthia. Walaupun Dikta hanya tidak ingin semeja dengan Cynthia, dia baru makan setelah Cynthia pergi. Ternyata bukan kamu gak selera sama menunya, tapi emang kamu gak mau duduk semeja sama saya. Kedatangan Kenzo membuat Mutiara ngomel dan lagi-lagi mereka berantem. Kok Mas Kenzo bisa tahu sih kalau aku barusan ngomong gitu dalam hati? Jangan-jangan Mas Kenzo bisa dengar suara hati aku. Aku jadi takut.
Kamu gak usah kaget gitu, Mutiara. Berarti tandanya kamu fitnah saya tadi. Hah? Enggak. Saya nggak fitnah, Mas. Ini Mas paling nebak-nebak doang. Tapi kebetulan tebakannya benar. Dari cara kamu ngejawab aja, Mutiara, berarti tandanya tadi saya benar. Kalau kamu ngomongin saya dalam hati. Iya kan? Mereka nggak tahu aja kalau Aurel melihat mereka yang ribut sampai membuatnya heran. Aurel yang dihubungi Ivan masih membuat Aurel menolak kebaikan Ivan. Loh, kok Ivan mendapatkan paket? Ini jelas-jelas rencana Sandra ya. Dan Sandra jadi senang karena ini semua. Cerita Mutiara soal ular membuat Aurel juga curiga karena Sandra. Tapi ujung-ujungnya membuat Mutiara dan Kenzo lagi-lagi berantem. Saya nggak mau nyebut nama, ntar dikira fitnah lagi. Tapi saya juga mikir dia sih. Kalau dia yang kamu maksud siapa, Mutiara? Oh, saya sih nggak mau nyebut ya, Mas. Saya takut juga saya salah sangka dan malah jadi fitnah. Saya cuma penasaran, kira-kira dia yang kamu maksud itu sama kayak sama saya atau enggak? Emangnya Mas Kenzo maksud siapa? Sandra. Astagfirullahaladzim, Mas Kenzo. Kok bisa-bisanya sih belum ada bukti tapi langsung ngefitnah orang kayak gitu? Saya dari tadi berusaha buat nyebut nama ya, Mutiara. Gara-gara kamu ngerayu saya, terpaksa saya harus sebut namanya. Tapi setelah saya nyebut namanya, kok malah dulu saya fitnah, gimana sih? Kalau kamu gimana? Pasti dia yang kamu maksud itu Sandra kan? Gak mungkin orang lain? Enggak, bukan dia. Saya pokoknya nggak mau nyebut nama karena saya belum punya bukti apapun. Kalau kamu gimana, Aurel? Kalau dia yang kamu maksud siapa? Sandra kan? Bukan. Tapi aku nggak mau nyebut namanya, takutnya fitnah. Kalian berdua tuh kayaknya kompak banget yang ngerjain saya. Lagi-lagi MK's first. Cynthia dihubungi oleh Rianti. Ini pasti soal kecurigaan Rianti kepada Aditya. Ya walaupun pernyataan Cynthia tidak sepenuhnya meyakinkan. Sebelum Mutiara bekerja, Aurel menitipkan lamarannya kepada Mutiara. Dan lagi-lagi deh, Mutiara dan Kenzo berantem mulu. Ini yang nganterin nggak dibilangin makasih nih. Lupa saya, maaf. Makasih Mas Kenzo yang baik hati, tidak sombong, ganteng, rendah hati. Makasih banyak, Mas. Baik banget emang Mas Kenzo. Tapi tolong Mas Kenzo, lain kali nggak usah nganterin saya lagi ya. Saya soalnya nggak mau orang-orang mikir kalau Mas Kenzo itu supir pribadi saya. Emang ada masalah kalau saya dikira supir pribadi kamu? Saya nyetir, ini mobil pribadi saya juga. Jadi nggak masalah dong kalau saya dipanggil supir pribadi. Kadang saya suka heran dan memang mungkin nggak nyambung ya sama pola pikir Mas Kenzo dan cara Mas Kenzo berpikir. Mendingan kamu cepat masuk. Nggak usah terlalu lama mikirin saya. Bebas deh, suka-suka Mas Kenzo. Datang pagi tepat bertemu dengan Dikta dan Dikta memastikan soal Mutiara yang akan jadi karyawan tetapnya. Tuh kan MK's first. Betapa kagetnya Ivan melihat isi paket yang dia terimanya. Pas banget sama Kenzo yang mengantarkan Aurel dan melihat paket yang dipegang Ivan. Jadi lo orangnya? Maksudnya? Kemarin niat gue pengen ngasih HP buat Mutiara. Tapi entah dari mana tiba-tiba ada pencuri yang ngambil HP-nya dari gue. Jadi lo orang yang nyuruh orang suruhan kemarin itu buat ngambil HP-nya Mutiara? Dimintain bukan gue, orang gue baru dikasih paketnya pas gue buka ternyata handphone. Nama pengiriman aja nggak ada. Gue juga nggak tahu kenapa kasihnya ke gue. Yang jelas bukan gue yang suruh orang ambil. Gue juga baru tahu buat Mutiara. Nih. Bisa aja lo masih berharap buat Mutiara. Makanya kemarin lo nyuruh orang suruhan buat ngambil HP-nya dari Mutiara.
Karena lo gak suka kan kalau ngeliat motornya bahagia gara-gara barang pemberian gue. Terus aja men, dulu gue gak apa-apa kok. Yang penting bukan gue yang suruh orang itu ambil paketnya. Jelas-jelas ini membuat Kenzo curiga kepadanya. Ivan yang memberikan barang itu kepada Kenzo membuat Aurel bingung harus percaya kepada siapa. Karena melihat Cynthia yang mirip Widuri membuat Yanto gak mudah percaya. Bahkan Aditya memperingati Yanto agar gak bilang-bilang kepada Rianti. Dan itu sudah dia lakukan. Walaupun Ivan telah membohonginya, Aurel tetap yakin bukan Ivan yang melakukan ini. OMG first, bahaya gak sih ini? Cynthia mengajak Aditya bertemu, padahal ini semua adalah permintaan Sandra. Miss Kiss jadi khawatir deh. Tuh kan MKiss first, tiba-tiba aja Rianti mendapatkan pesan misterius. Udah pasti ini ulah Sandra. OMG MKiss first, ini semakin bahaya. Aditya yang sampai tidak sengaja langsung menolong Cynthia. Mereka nggak tahu aja kalau ada Sandra yang memantaunya dari jauh. Bahkan tepat Rianti yang sampai juga. Ini bahaya nggak sih? Buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.